Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Tiba lagi waktunya bagi kita pagi hari ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita persiapkan hati, kita berdoa. Bapak bersyukur sekali lagi pagi hari ini Engkau memberikan kami kehidupan. Engkau membangunkan kami dari waktu istirahat kami, memberikan kekuatan dan bahkan sebelum memulai aktivitas kami, Tuhan kembali memanggil kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpinlah waktu ini, kami serahkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita akan bersaat teduh bersama-sama dari Lukas 23, ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-56a. Lukas 23 ayat 50 sampai ayat yang ke-56a. Saya akan bacakan buat kita semua. LAI memberikan judul Yesus dikuburkan. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dari tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengafaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan merayakan juga ya, kita mengingat akan hari kematian Tuhan Yesus. Kita mengingat kembali kasih Tuhan yang dibuktikan Tuhan di atas kayu salib, dan juga kita mengingat dan merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Memang kelahiran Tuhan dan kematian Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itu tercatat di dalam sejarah dunia. Tidak hanya Alkitab yang mencatat Yesus Kristus pernah lahir dan Yesus Kristus pernah mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, tetapi juga pencatatan sejarah dunia mencatat kedua hal ini. Tetapi untuk Paskah, untuk kebangkitan Kristus, sejarah dunia tidak mencatatnya. Ini hanya dicatat di dalam Alkitab dan berdasarkan kesaksian para murid. Oleh karena itu banyak sekali tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa sebenarnya Yesus memang pernah lahir, Yesus memang pernah mati di atas kayu salib, tetapi Yesus tidak pernah bangkit. Nah, tuduhan-tuduhan seperti ini setidaknya ada dua hal. Jadi dunia itu, orang-orang di luar sana banyak menuduh bahwa Yesus sebenarnya bukan bangkit dari kematian, tetapi memang dari awal Yesus tidak pernah mati. Di atas kayu salib, Yesus belum mati, lalu diturunkan dan dikuburkan. Dan ketika para murid memberikan rempah-rempah, itu sama saja mengobati luka Yesus, dan Yesus bisa berjalan kembali. Dan juga yang kedua, dikatakan sebenarnya dari awal Yesus tidak pernah dikubur di dalam bukit batu itu, tetapi Yesus dibawa oleh para murid. Dan dari kisah Injil sendiri, Bapak Ibu Saudara, kedua hal ini sebenarnya bisa ditentang. Kedua hal ini memiliki jawabannya di dalam Injil sendiri. Kalau kita baca di Markus bagian yang sama ya, tentang Yesus yang dikuburkan, di situ Pilatus memastikan kembali, sebelum Yesus dikuburkan, Pilatus memastikan kembali bahwa Yesus sudah mati atau belum. Dan ketika Yesus sudah mati, baru dia menyerahkan mayat Yesus kepada Yusuf Arimatea. Dan barulah mayat itu dibawa ke dalam kubur, diberikan rempah-rempah sesuai dengan adat orang Yahudi waktu itu yang dikuburkan. Nah, jadi kalau kita orang bilang Yesus itu tidak pernah mati sejak awal di atas kayu salib, tidak. Pontius Pilatus dan prajuritnya adalah orang-orang yang berpengalaman dalam hal ini. Tentu mereka sudah melihat betul bahwa Yesus sudah mati dan dikuburkan. Dan
Yesus memang sudah sejak awal dikuburkan di sana. Bahkan yang melihat hal itu adalah orang banyak. Bukan cuma 1-2 orang, tetapi banyak sekali para perempuan, para orang-orang dan juga majelis besar ini, yaitu Yusuf Arimatea ini melihat sendiri bahwa Yesus dikuburkan dan batu itu ditutup. Itu disaksikan oleh banyak orang. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Meskipun dunia menuduh bahwa Yesus Kristus tidak pernah bangkit, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, memang kita tidak melihat Yesus secara fisik yang sudah bangkit itu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan merasakan kehadiran Tuhan. Hidup Allah yang hidup itu kita rasakan. Yesus masih hidup sampai hari ini, tetap bisa kita rasakan. Melalui pertolongannya, melalui kesembuhannya, melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan, perlindungan dan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini. Mari kita menyambut Paskah kita pada tahun ini dengan penuh iman bahwa memang betul Yesus Kristus telah bangkit dari kematian dan memberikan pengharapan kepada kita bahwa ada kehidupan kekal setelah dari kematian bagi mereka yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur kami sebagai anak-anak Tuhan diberitahu tentang kabar baik ini. Kami diperdengarkan tentang kabar sukacita bahwa Yesus Kristus bangkit dari kematian, yang memberikan kami pengharapan Tuhan akan kehidupan kekal bersama dengan Allah, akan pengampunan dosa. Dan juga Tuhan, kami bersyukur bahwa kami menjadi orang-orang yang ada bagiannya di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan Tuhan untuk perayaan Paskah kami nanti. Tolong Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati juga orang-orang yang datang boleh merasakan kehadiran Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan dalam segala kegiatan dan pekerjaan kami pada hari ini. Mohon perlindungan Tuhan juga atas diri kami dan juga keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.